Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan tugas ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Leni Herlina yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan pangan rekayasa genetika, perspektif kesehatan, hukum negara, dan agama. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitriawati. Saya Ainun Heriatun. Saya Citra Lestari. Saya Anita Tulagija. Dan saya Aulinaya Sasmita. Pada video ini, lingkup pembahasan dari video ini adalah yang pertama, latar belakang pengembangan produk rekayasa genetika. Kemudian yang kedua, produk pangan rekayasa genetika dari perspektif kesehatan. Kemudian yang ketiga, pangan rekayasa genetika dari perspektif hukum negara. Kemudian yang keempat, pangan rekayasa genetika dari perspektif hukum Islam. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pangan rekayasa genetika. Perkembangan pembangunan di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat secara luas dan berdampak pada perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat, baik yang mengalami peningkatan, stagna, maupun penurunan sehingga perubahan gaya hidup dan cara pandangan masyarakat terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Turut pula mengalami perubahan terutama umat Islam yang memiliki aturan yang ketat dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman. Pesatnya perkembangan industri mengelola pangan tidak terlepas dari laju pertumbuhan manusia yang sangat pesat di dunia, umumnya di Indonesia khususnya, ditambah pola konsumsi yang cenderung instan membawa pada peningkatan jumlah produksi sebagai upaya dari para pelaku usaha dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen produksi memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi penciptaan produk-produk baru yang memiliki nilai ekonomi yang tertinggi. Terdapat beberapa hal yang mendorong lain teknologi ini, produk pangan tidak sebanding dengan jumlah produksi manusia yang terus bertambah. Pangan rekayasa genetika dari perspektif kesehatan, yang dimana dalam perspektif kesehatan, masyarakat masih banyak sekali menganggap bahwa pangan rekayasa genetika ini masih berdampak buruk bagi kesehatan. Nah, anggapan tersebut didasarkan pada 3 isu. Yang pertama yaitu masyarakat menganggap bahwa pangan rekayasa genetika ini menyebabkan terjadinya alergi atau alergenisitas. Sebenarnya untuk masalah ini masyarakat tidak perlu khawatir karena WHO atau World Health Organization dan FAO atau Food and Agriculture Organization itu sudah menetapkan prosedur pengecekan terhadap tingkat alergenisitas pada tanaman hasil rekayasa genetika. Kemudian yang kedua yaitu adanya transfer gen. Nah, transfer gen dari produk hasil rekayasa genetika ke dalam sel tubuh atau ke dalam bakteri yang terdapat di dalam sistem pencernaan manusia dikhawatirkan dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Nah, tentu saja hal ini akan relevan apabila terjadi transfer gen yang dimana gen tersebut resisten terhadap antibiotik. Kemudian yang ketiga yaitu outcrossing, yang dimana outcrossing ini merupakan perpindahan dari tanaman hasil rekayasa genetika ke tanaman konvensional atau tanaman yang berhubungan langsung dengan alam atau yang disebut dengan outcrossing. Nah, contohnya itu percampuran antara produk hasil rekayasa genetika dengan produk konvensional, yang dimana dikhawatirkan dengan percampuran tersebut dapat menyebabkan kerusakan terhadap ketahanan dan keamanan pangan, seperti yang pernah terjadi di Amerika, di mana setelah diteliti ternyata jagung yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia ternyata masih mengandung jagung yang hanya cocok untuk pakan. Kemudian setelah 10 tahun konferensi tingkat internasional terkait dengan pangan rekayasa genetika ini, maka pada Mei tahun 2000 itu ditetapkan atau dihasilkan regulasi pertama dan konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati atau Convention on Biodiversity, yaitu Cartagena Protocol on Biosafety. Inti dari pembuatan protokol ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, terlebih lagi terhadap pergerakan lintas batas.
Indonesia sendiri secara khusus menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi, yang dimana pada bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 21 sampai dengan 27 ditetapkan standar mutu atas nilai gizi dan keharusan bagi setiap produk untuk mendapatkan sertifikasi atas hal tersebut dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan begitu pula terkait dengan keamanannya diatur pada bab 2. Selanjutnya, pangan rekayasa genetika perspektif hukum di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa di antara tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui kebijakan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Tanpa disadari, makanan impor yang masuk ke Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan terbukanya jalur perdagangan Indonesia yang tidak dapat diawasi seperti melalui Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatera. Bahkan masuknya produk-produk makanan ilegal di kota-kota besar seperti Makassar, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar dalam jumlah yang besar dan beragam tidak dapat dihindari dan mencapai 5% dari total makanan kemasan di Indonesia. Selanjutnya, situasi yang tidak dapat dihindari tersebut tentu saja mengharuskan para pemangku kebijakan mengambil sikap dalam melahirkan kebijakan terkait regulasi atau produk hukum yang akan menjadi acuan bagi segenap warga negara di Indonesia untuk dapat difahami dan dijadikan dasar dalam mengambil sikap terkait pangan rekayasa genetik ini. Maka dalam hal ini lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1. Ayat 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa rekayasa genetik pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Ayat 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pangan produk rekayasa genetik adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik. Maksudnya ayat-ayat terkait pangan rekayasa genetik tersebut tentu saja telah melalui pendalaman dan masukan dari para ahli. Kebolehan penggunaan pangan hasil rekayasa genetik ini dengan memiliki bahwa metode ini digunakan salah satunya untuk merakit tanaman-tanaman rekayasa genetik yang kemudian digunakan sebagai teknik pertanian pangan yang meliputi bidang peningkatan produksi, peningkatan kualitas, perbaikan pasca panen, maupun perbaikan processing. Selanjutnya, pangan rekayasa genetik perspektif hukum Islam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172, sudah ditekankan bahwa syarat dari makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam itu adalah halal dan baik. Arti dari halal itu sendiri adalah makanan dan minumannya tidak dilarang oleh agama, sehat, proporsional atau sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan aman. MUI mengeluarkan fatwa tentang rekayasa genetika dan produknya pada tanggal 3 Agustus 2013, yakni Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 tentang rekayasa genetika dan produknya. Yang pertama, melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba atau jasa training adalah mubah atau boleh, dengan syarat dilakukan untuk kemaslahatan atau bermanfaat, tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudarat, baik pada manusia maupun lingkungan, tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat bermanfaat dan tidak membahayakan. Yang ketiga, hewan hasil rekayasa genetika adalah halal,
dengan syarat hewannya termasuk dalam kategori makul alam atau jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, bermanfaat dan tidak membahayakan. Yang terakhir, produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan komestika adalah halal dengan syarat bermanfaat, tidak membahayakan. Sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram. Fatwa tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika LPPOM MUI, Fatwa nomor 3 tentang cloning serta diskusi sidang Komisi Fatwa MUI. Fatwa ini juga didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah fikih. Baik, kesimpulannya yaitu prinsip pencegahan dini dengan lahirnya UU dan peraturan dari pemerintah dan lembaga-lembaga resmi seperti YLAI, Badan POM, dan MUI mengisyaratkan adanya keterbukaan informasi atas suatu kegiatan bahan yang dikhawatirkan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan hidup, ekonomi, maupun sosial dan keagamaan. Adanya usaha-usaha lain atau alternatif untuk memperkecil kekhawatiran atau resiko tersebut patut diapresiasi meskipun kita memahami dengan baik bahwa tidak ada satupun produk manusia yang nihil resikonya. Di antara usaha yang dilakukan masyarakat di dunia dengan menandatangani di mana Indonesia ambil bagian sehingga membawa pemerintah Indonesia secara moral menerapkan peraturan internasional mengenai penanganan lintas batas bahan rekayasa genetika dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Umat Islam di Indonesia dapat bernapas dengan lega dengan lahirnya Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 terkait pangan rekayasa genetika sebagai dasar rujukan umat Islam di Indonesia sehingga keberadaan pangan genetik ini tidak menjadi suatu yang diperdebatkan terlalu panjang mengingat manfaatnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia. Untuk umat Islam di dunia jika kembali kepada tuntutan agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana pola makan yang baik dan benar, sesungguhnya tidak akan mengenal istilah kekurangan pangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenuhi alam raya ini dengan segala jenis tumbuhan dan hewan yang halal dan baik untuk dikonsumsi secara bijak dan tidak berlebihan. Islam melaksanakan melalui hadis bagaimana agar makanan dan minuman tanpa mengikuti hawa nafsu setan, yakni sederhana, tidak boleh berlebihan, memenuhi kriteria dan tentu saja halal. Namun demikian, tuntutan agama agar manusia melahirkan ilmu dan karya yang bermanfaat bagi umat manusia juga sangat dianjurkan. Maka pangan rekayasa genetika sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan yang dipandang bermanfaat bagi umat manusia tentu harus diapresiasi dengan baik dan umat harus memanfaatkan data dengan berdasarkan aturan agama dan sikap bijaksana. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.